Oke guys, balik lagi di Jago Neon. Oke, jadi setelah beberapa hari saya belum upload ya. Nih upload lagi nih. Semangat, semangat, semangat. Oke, jadi pada video kali ini kita mau lihat hitung-hitungan gimana caranya timnas bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Seperti apa videonya? Langsung aja yuk, tanpa banyak-banyak bacot, kita lihat video lengkapnya seperti apa. Sebelum nonton, buat teman-teman jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya, jempolnya ya, jempolnya, sama subscribe video ini, atau mungkin kalau misalkan memang video ini bermanfaat, bagikan ke setiap sosmed kalian. Terima kasih, lanjut yuk. Simpel aja bang, menang lawan Aussie sama Bahrain, auto lolos Pildun pakai peringkat 2. Apakah seperti itu? Udah aku bikin coret-coretannya. Oke, yuk kita bahas. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu minta tolong di follow akun ini, diklik tanda plus yang di sini nih. Minta tolong ya. Thank you. Kalau menurut komen yang tadi, Indonesia cukup menang lawan Australia dan Bahrain sehingga mendapatkan 6 poin dan total jadi 6 tambah 6, 12 poin. Nah, case pertama untuk trial and error, gimana kalau ternyata Australia juga mendapatkan 6 poin, yaitu 2 kemenangan, entah itu dari Arab Saudi atau China, entah Indonesia atau Arab, atau Indonesia atau China, pokoknya total dapat 6 poin. Maka total Australia akan mendapatkan 13 poin. Itu artinya teori 2 kemenangan Indonesia itu sudah terpatahkan, karena Indonesia mendapatkan 12 poin dan berada di peringkat ke-3. Nah, tambahan kasus, gimana jika ternyata Indonesia imbang lawan Australia? Nah, maka Indonesia total poin akan mendapatkan 13, yaitu 6 tambah 7, 13 poin. Nah, itu artinya Australia juga masih bisa kemungkinan mendapatkan poin maksimal 7 juga di sisa laga pertandingannya. Dengan asumsi kembali lagi Jepang menang melawan semuanya ya. 7 dari mana? Imbang dari Indonesia, menang lawan Arab, dan menang lawan China. Sehingga total Australia mendapatkan 14 poin. Itu artinya imbang lawan Australia belum mensecure posisi kedua untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi kesimpulannya adalah untuk bisa mendapatkan peringkat kedua dan lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia harus menang melawan Australia sehingga total mendapatkan 15 poin dan Australia cuma dapat 13 poin. Kurang lebih seperti itu. Kalian ada tanggapan lain atau teori-teori lain? Komen di kolom komen. Thank you. Ya, jadi kalau misalkan kita untuk menang lawan Australia, apalagi di kandang Australia, memang agak berat sih ya, tapi dalam sepak bola memang tidak ada yang tidak mungkin. Doakan saja. Realistisnya ya imbang lah, jangan sampai kalah. Masuk ke grup posisi ketiga lumayan, tapi harus berusaha dulu emang agar kita lolos otomatis. Ya syukur-syukur ya, banyak-banyak berdoa aja nih buat masyarakat Indonesia pecinta Indonesia sepak bola. positif lolos Piala Lanjut. Dunia setelah menang lawan Arab. Akhirnya Indonesia menang. Jadi posisi tim Garuda di mana nih sekarang? Setelah mendapat 3 poin, tim Garuda langsung naik ke peringkat 3 di klasemen nih dari peringkat 6. Eits, tunggu dulu. Jangan kelamaan senangnya karena menurut target video sebelum ini, Indonesia masih harus mencuri 9-10 poin dari pertandingan yang tersisa nih. Gimana tuh caranya? Diharapkan Indonesia bisa menang melawan Bahrain karena saat tandang aja bisa seri, itu pun karena ada orang yang kurang belajar matematika ya, hehe. Selanjutnya Indonesia juga diharapkan menang melawan Cina, bertanding di tanah air, dan menang saat tandang ke Australia. Masih ada syarat lagi? Ada, Indonesia harus mencetak gol sebanyak-banyaknya dan terbobol sesedikit mungkin. Karena jumlah beda gol akan menjadi faktor penentu juga nih teman-teman. Melihat hasil pertandingan kemarin, membuat hati besar ya, hehe. Yuk, kita dukung terus timnas Garuda kita. Yakin? Pasti bisa! Iya. Insya Allah. Iya, imbang. Mampus. Dengan begini, poin kita nggak terlalu jauh dengan peringkat 2 ya. Cuman selisih 1 poin doang. Nah, ini yang ngebuat grup C ini jadi akan semakin seru gitu loh. Cuman Jepang nggak diajak. Jepang nggak diajak, nggak seru, dia nggak asik. Skemanya kurang lebih kayak gini lah kalau misalkan kita seandainya mau lolos ke putaran selanjutnya gitu. Nah, ini 4 laga terakhir yang akan kita lakoni nih kawan-kawan di tahun 2025 nanti. Jadi skemanya kurang lebih kayak gini. Kita akan main di kandangnya Australia. Ya wajib menang atau enggak imbang gitu. Jangan sampai kalah. Nah, kalau untuk Bahrain kita main di kandang kita. Jadi ini menurut aku ini kita harus dapat poin ini. Poin full 3. Karena lawan Bahrain bisa lah.
Nah, kalau ini jadwal untuk di bulan Juninya di 2025 kita akan melawan Cina di kandang kita di GBK. Nah, ini juga harus wajib 3 poin full. Jangan sampai imbang, jangan sampai Ya kalau lawan Cina menang harga mati udah nggak ada tawar menawar lagi. Wajib menang pokoknya lawan Cina dan lawan Bahrain di GBG nanti itu menang harga mati. Kalau memang kita mau lolos ke Piala Dunia 2026, ya itu realistisnya yang harus dimenangkan oleh timnas Indonesia, ya wajib menang lawan Bahrain. Nah, yang terakhir China ini. kita lawan Jepang. Nah, ini kita main di kandangnya mereka. Ya, ini udah nggak masuk hitungan ini sebenarnya. Kalah atau imbang pun nggak ngaruh ini. Tapi kalau kita bisa imbang lawan mereka ya ngaruh sih sebenarnya. Cuman oke lah. Ya kalah juga nggak ada masalah sih. Kalau seandainya 4 laga ini terrealisasi seperti skema ini, itu nggak menutup kemungkinan kita akan main ke putaran selanjutnya untuk memperebutkan slot Piala Dunia di putaran keempat. Karena hasil ini baru skema kita doang, belum hasil dari negara-negara lain lagi. Jadi kita doakan aja hasil dari negara-negara lain itu buruk gitu loh, dan kita bisa merealisasikan skema ini. Tapi nggak menutup kemungkinan loh, kita bisa langsung direct lolos ke Piala Dunia di putaran ketiga ini. Ya makanya kuncinya sih timnas kita harus main maksimal di 2025 nanti. Ya makanya kita doakan nih pemain-pemain timnas kita ini dijauhi dari yang namanya cedera gitu ya. Jadi mereka bisa tersedia nanti di 2025. Karena apalagi kan kemarin kan ada Messilgers tuh yang cedera. Terus ada Kevin Dick juga, oleh Romeni yang belum dinaturalisasi. Mudah-mudahan tersedia nanti di 2025. Lebih tepatnya di bulan Maret nanti ya, ketika kita ngelawan Australia sama lawan Bahrain. Jadi mereka tersedia dan bisa tampil maksimal pastinya. Ya kalau kalian tanya apakah kita bisa lolos Piala Dunia, ya bisa, kemungkinan itu masih besar gitu. Karena jarak poin dengan posisi nomor 2 itu kan cuma 1 poin doang. Tapi balik lagi ya, kita turunin ekspektasi kita karena target kita sebenarnya adalah untuk lolos ke putaran selanjutnya. Tapi kalau misalkan kita bisa direct lolos Piala Dunia lewat putaran 3 ini, berarti emang nggak salah lagi. Emang bener kita King Indo gitu. Matchnya Bahrain lawan Australia, dan Bahrain kali ini kena karma. Karena mereka kebobolan dulu menit pertama, terus comeback menit 75 dan 77, dan akhirnya disamakan sama Australia di menit 96. Memang enak. Jadi kalau Bahrain di kandang sendiri lawan Australia 2-2. Mereka yang samakan dengan ekstra. Tapi di kandang Australia malah menang 1-0. Sekarang disamakan. Berarti di line up sekarang itu Jepang nomor 1, 16 poin pasti lolos punya. Jepang gokil emang Jepang. 7 poin dan sisanya Indonesia, Arab, Bahrain, China 6 poin. Jadi rank 6 sama rank 2 cuma selisih 1 poin. Nah, grup ini sebenarnya di sini semua saling bisa, semua saling berat. Maka dari itu, kalau dari awal gue bilang 30-40%, sekarang gue lebih optimis. Kenapa? Karena gue sudah lihat kekuatan lawannya. Itu kan waktu drawing, gue bilang ya bisa rank 3, rank 4. Sekarang gue bilang rank 2 aja bisa, kenapa enggak? Ya kan? Rank 2 aja bisa, dan ya semua masih terbuka. Kan kembali lagi ke Sintayong mau mainnya seperti apa. One day, insya Allah, timnas Indonesia akan menemani Jepang melaju ke Piala Dunia 2026. Udah di posisi 2 yang kita aja. harapkan, di mana timnas Indonesia tuh finish di peringkat kedua, klasemen grup C, ronde 3 Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi total 16 poin. Karena kalau timnas Indonesia berhasil finish di peringkat kedua, otomatis timnas Indonesia langsung lolos kalau misalnya ke Indonesia Piala masuk Dunia. Pildun. Dan kita bisa bayangin kebayang kayak apa masyarakat Indonesia, euforianya, terutama fans timnas Indonesia, supporter timnas di tahun Indonesia depan melihat timnas yang kita cintai finish di peringkat kedua ini. Yang terpenting yang harus kita lakukan adalah terus berdoa dan mendukung timnas kita yang sedang berjuang di ronde 3 kali ini. Karena insya Allah jika memang udah saatnya, di tahun depan kita akan melihat klasemen akhirnya seperti ini.
Siapa nih yang masih ada di barisan percaya bahwasanya timnas Indonesia mampu mencetak sejarah tahun depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten begini langsung klik tombol follow. Inilah yang akan terjadi jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Yang pertama, server Instagram akan down karena banyaknya aktivitas like, komen, serta repost dari netizen. Yang kedua, akan ada lebih dari 1 juta komentar di akun 433. Yang ketiga, akan diadakan libur nasional yang panjang untuk merayakan kelolosan timnas. Keempat, followers FIFA World Cup meningkat dengan drastis. Yang kelima, bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya akan berkumandang di setiap laga Piala Dunia. Keenam, para pemain timnas akan muncul setiap hari di podcast maupun talk show. Ketujuh, peringkat FIFA Indonesia melonjak naik, dan para pemain pun langsung dilirik oleh klub-klub besar Eropa. Kedelapan, masyarakat bumi akan bingung melihat komentar netizen di mana-mana. Dan terakhir, STY akan tinggal di Indonesia seumur hidup. Melihat pernyataan di atas, seberapa yakin kalian timnas akan lolos ke Piala Dunia? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Semalam sebenarnya Indonesia mencipta satu lagi sejarah. Bukan setakat berjaya menang dengan Arab Saudi, tapi diorang juga adalah tim daripada ASEAN pertama yang dapat kumpul 6 poin dalam round 3 World Cup Qualifier. Tak ada tim ASEAN lain yang berjaya pergi sejauh ini. Okey, kita tengok Thailand 2 poin dan Vietnam 4 poin. Sekarang ya memang dari negara-negara ASEAN yang sebelumnya yang sudah yang lolos masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia seperti Thailand, Vietnam sebelumnya ya. Sebelum kita itu Vietnam dan Thailand sudah duluan masuk ke lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan menariknya itu cuman Indonesia yang bisa mengumpulkan 6 poin di round 3 kualifikasi Piala Dunia ini. Kalau Vietnam kan sudah jelaskan ya, cuman 4 poin. Dan Thailand parah lagi, cuman 2 poin. Hanya Indonesia yang sampai saat ini bisa mengumpulkan 6 poin. Grupnya grup neraka lagi. tak ada tim ASEAN lain yang berjaya pergi sejauh ini. Okey, kita tengok Thailand 2 poin dan Vietnam 4 poin. Sekarang Indonesia dah ada 6 poin dan masih lagi ada baki 4 perlawanan. Jadi Indonesia sekarang berada di tangga ketiga belakang Jepun dan juga Australia. Dalam video semalam yang aku buat, aku nampak ada satu komen menarik tau. Dia kata apa? Bila Indonesia pakai jersey putih, boleh menang. Bila pakai jersey merah, tak menang. So aku pun macam, betul ke tidak? Jadi aku check lah untuk tahun ini, apa performance Indonesia bila diorang pakai baju yang berbeza ni. Yang paling obvious, of course lah, baru-baru ni kena bantai dengan Jepun, diorang pakai jersey warna merah. Tapi waktu imbang dengan Australia, 0-0, diorang pakai jersey merah juga. Tapi bila diorang pakai jersey putih, diorang ada track record yang agak bagus tau sebenarnya. Diorang berjaya seri dengan Arab Saudi, Australia dan juga Bahrain. Diorang juga score gol lah lawan Bahrain dan juga Australia. Game lawan China ni je diorang punya outlier lah. Kalau game ni diorang pakai baju merah, memang mengukuhkan lah teori tadi. Tapi bila aku tengok untuk tahun ni dan juga hujung tahun lepas, kalau game-game Indonesia kena bantai ni, kalah besar ni, kesemuanya pakai baju jersey merah. So, ada betulnya juga dekat sini, kalau Indonesia pakai jersey putih, ada peluang untuk menang ataupun skor gol. Kalau pakai jersey merah, ada peluang untuk kena bantai. Macam Manchester United. Tiba. Itu saja guys. Macam biasa, korang yang belum follow lagi account ni, nak support bro. Oke guys, jadi seperti itu ya video-video hitung-hitungan Indonesia kalau mau lolos Pildun 2026. Kalau tadi kata pengamat sepak bola tanah air itu wajib menang lawan Cina dan Bahrain. Dan syukur-syukur menang lawan Australia. Ya realistisnya imbang lah. Jangan sampai kalah kalau bisa. Karena kan kita tahu sendiri ya. Nanti itu bermain di negara Australia. Kita bertandang ke sana. Ya otomatis Australia pun ngotot pasti ingin menang.
ingin mencuri poin. Nah dari situ ya kita sebagai pecinta sepak bola ya kita doakan semoga timnas kita ketika bertandang ke Australia tidak kalah, minimal seri lah. Oke guys, video ini semoga bermanfaat, semoga terhibur juga kali ya. Ya pokoknya semoga bermanfaat lah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.